Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas intensif Google Ads penelusuran bersama Marketing Timur Tengah. Sekarang kita berada di materi ketujuh, materi tentang membaca matriks kata kunci, istilah penelusuran, audiens, dan lain-lain lah pokoknya. Melengkapi di video sebelumnya atau di materi sebelumnya yang kita baru membaca matriks klik, tayangan, biaya, CTR, cost per klik, dan sebagainya. Ini biar lebih lengkap lagi belajarnya ya. Langsung seperti biasa kita login dulu ke dashboard Google Ads-nya masing-masing, dan tentunya untuk membaca matriks itu iklannya harus berjalan dulu, karena kalau nggak berjalan apa yang mau dibaca, kan nggak ada gitu. Nah, untuk matriks ini udah kita baca di video sebelumnya, dan bagaimana cara membacanya, dan apa dampaknya dari begini begitu tuh udah dijelasin, insya Allah. Kalau masih kurang ngerti, kita bisa diskusi di grup Telegram ya. Dan kemudian untuk membaca matriks iklan itu tidak hanya matriks yang di sini, tidak hanya grafik ini. Ini ibaratnya baru awalnya. Nah, masih banyak matriks yang harus kita baca. Di sini kita ada tentang kata kunci mana aja yang sudah menghasilkan klik, CTR, biayanya habis berapa dengan kata kunci ini. Kemudian relasinya dengan istilah penelusuran tuh seperti apa, iklan yang bagus yang mana, tampil iklan kita tuh kebanyakan di mana, apakah ini telepon seluler, komputer, atau tablet. Nah, ini bisa dilihat datanya. Dari segi biaya, lebih banyak penggunaan ke telepon seluler. Berarti kebanyakan audiens dari iklan kita adalah menggunakan telepon seluler. Kurang lebih kayak gitulah cara bacanya. Kemudian dari segi gender dan usia, gendernya laki-laki atau perempuan, ini semakin biru tua artinya semakin banyak. Di sini paling banyak berarti laki-laki antara umur 25 sampai 34 kalau iklan saya. Dan selebihnya. Bisa dilihat usianya aja, bisa dilihat gendernya aja. Kemudian hari dan jam tayang iklan kita. Ramenya di hari apa dan di jam berapa. Kalau dari segi jam, ini bisa dilihat. Kalau dari segi hari, seperti ini. Dan ini hari dan jam. Nah, kayak gitu. Mudah bukan? Enggak, belum selesai. Jadi, pertama kita lihat, oh ya, jangan lupa kita membacanya adalah data grup iklan ya. Grup iklan MBV ini kalau saya. Kalau teman-teman sebelum membaca dibiasakan lihat dulu ini. Saya ini sedang membaca data apa? Data grup iklan, data kampanye, atau data akun? Itu akan beda-beda. Ini saya membaca data grup iklan. Kita lihat di kolom iklan. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk satu grup iklan, jangan cuma satu iklan. Kalau bisa, dua, tiga, lebih banyak lebih bagus, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Nggak baik. Nah, ini saya, grup iklannya adalah grup iklan MBV. Kalau saya ini memasarkan klaster perumahan, namanya MBV, klaster perumahannya. Nah, ada dua iklan. Yang satu saya pakai sudut pandang nama projectnya, Mandala Bamboo Village namanya. Terus yang kedua, saya pakai sudut pandang lokasinya, Jati Handap, Bandung. Nah, ini ternyata berdasarkan data yang tayang lebih banyak dan klik lebih banyak juga itu adalah iklan yang menggunakan nama project. CPC-nya cuman lebih mahal 979, sedangkan yang menggunakan lokasi 800 rupiahan. Biayanya juga penggunaannya beda jauh signifikan. Konversinya juga beda. Nah, ini bisa dibaca sama teman-teman semuanya. Kira-kira iklan mana yang perlu di stop, iklan mana yang perlu disempurnakan, atau iklan mana yang perlu dipertahankan. Walaupun di sini daya iklannya udah disebut luar biasa dua-duanya. Cuman mungkin kalau kita mau naikin nih performa iklan yang ini, ya bisa diedit-edit lagi. Entah itu judulnya, eh, deskripsinya, dan segala macam lah. Itu untuk iklan. Kemudian ekstensinya, kita lihat bagaimana performa ekstensi.
Ingat, ekstensi ini adalah informasi tambahan dalam suatu iklan untuk memperkaya informasi. Jadi konsumen tidak harus ngeklik iklan kita yang membuat kita menjadi dibebani biaya oleh Google. Ketika sudah ekstensinya sudah mewakili apa yang dibutuhkan oleh konsumen, konsumen bisa memutuskan langsung apakah mau ngeklik iklan kita atau nggak usah ngeklik iklan kita. Karena kalau ngeklik tapi keluar lagi, itu kitanya yang rugi. Kitanya udah keluar biaya, tapi dianya tidak menjadi apa-apa untuk kita. Kayak gitu. Dan ini ada saya pasang 3 ekstensi di iklan saya ini. Site link, keterangan, dan telepon. Dan masing-masing datanya bisa dibaca di sini. Ekstensi site link tayang sebanyak 5.400 kali dalam periode 7 hari terakhir. Dan diklik sebanyak 399 kali. Artinya CTR-nya 7%. Dan ini bagi saya, ini udah bagus CTR sebanyak ini. Udah cukup gitu. Artinya orang banyak yang ngekliknya tidak di judul, tapi di site link-nya. Dan perlu teman-teman ketahui, ngeklik di site link dan ngeklik di judul itu cost-nya biasanya beda. Akan lebih mahal kalau ngeklik di judul. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu, Google. Tanyain aja, bukan sama saya. Tanyain Google-nya. Google membebani biaya per kliknya lebih mahal kalau orang ngeklik di judul. Kalau ngeklik di site link atau di ekstensi lainnya, di keterangan, atau misalkan telepon pun sekalipun, itu lebih murah biasanya. Dan memang lebih murah. Ini ekstensi keterangan juga CTR-nya 5%, dan ekstensi telepon juga lumayan bagus, 8%. Jadi orang mungkin ketika melihat judulnya, relate dan relevan dengan apa yang dia cari, deskripsinya juga sedikit tapi ngena gitu. Kemudian ada nomor telepon, udah deh, daripada bertele-tele, mengunjungi dulu websitenya, dah saya langsung sikat aja telepon. Gitu. Dan ini menurut data diklik 161 kali tombol telepon ini. Itu untuk membaca ekstensi. Kemudian halaman landing. Untuk halaman landing, kita lihat. Ini halaman landing yang menjadi destinasi iklan kita. Kemudian bagaimana kualitas halaman landing ini? Karena halaman landing ini akan mempengaruhi kualitas iklannya juga. Semakin bagus kualitas halaman landing, semakin bagus kualitas iklan. Semakin bagus kualitas iklan, maka performa iklan kita semakin bagus dan kita akan mendapatkan hasil yang semakin bagus juga. Nah, ini skor kecepatan selulernya udah lumayan ya. Kalau menurut saya di 8/10 udah oke lah gitu. Minimal-minimal tuh kalau saya tuh minimal harus di 6/10. Nah, kalau untuk meningkatkan ini di mana? Bukan di sininya. Kalau ini berhubungan dengan websitenya. Kalau kecepatan selulernya rendah, misalnya 4/10, 5/10, berarti harus di-upgrade di websitenya. Teman-teman harus ngotak-ngatik website teman-teman. Bagaimana caranya biar load-nya cepet, mobile friendly, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau ini hanya dilihat aja datanya, tapi bukan untuk diotak-atik di sini. Dan ini juga halaman landingnya karena saya cuma satu, jadi walaupun 3 iklan, tapi semuanya satu. Halaman landingnya cuma satu, jadi kesini semua. Dan datanya ini bisa dibaca juga kayak tadi. Klik tayangan, CTR, CPC, dan biaya. 5 matriks ini aja kita kuasain, kita udah cukup mahir kok untuk iklan di Google Ads. Kemudian kata kunci. Kata kunci yang saya pakai cuma 6. Teman-teman. Jadi ya ingat di video sebelumnya saya pernah bilang pakai kata kunci satu grup iklan itu di atas 5 tapi di bawah 10. Itu yang menurut saya ideal. Kenapa? Kalau terlalu banyak, kita iklannya tidak maksimal kualitasnya. Kalau terlalu sedikit, itu juga kurang bagus, kurang optimal iklannya. Jadi antara 5 sampai 10 cukup lah. Untuk jenis pencocokannya, ada yang nanya nih, pencocokannya gimana? Luas, frasa, atau sempit? Luas, frasa, atau persis? Sebetulnya tergantung kita, tidak ada jawaban yang pasti. Kita mau ngejarnya apa gitu. Nah, dari segi kata kunci, bisa dilihat kata kunci yang paling mendatangkan konversi banyak, kita bisa klik ini untuk mengurutkan dari yang paling tinggi ke yang rendah.
Yaitu kata kunci kalau saya rumah Bandung Timur. Oh, berarti kata kunci ini bagus nih. Tinggal dilihat orang yang datang dari kata kunci ini tuh apakah betul target market kita atau enggak. Dan rumah yang eh, eh dan kata kunci yang paling jelek performanya menurut data di sini adalah ini kata kuncinya yang rumah 700 jutaan dari segi konversi. Kalau dari segi biaya yang paling mahal ini ternyata properti syariah Bandung ini paling mahal. Kemudian dari segi kliknya kalau paling banyak sama masih yang rumah Bandung Timur, tayangannya juga paling banyak, CTR-nya 6%. Tapi kalau dari segi CTR yang paling tinggi yang ini 17%, rumah syariah Bandung Timur. Nah, analisisnya biasanya saya gini, kita bandingkan aja CTR dengan tayangan. Dengan klik juga sih bisa. Kan CTR itu, nilai CTR ini adalah ini dibanding ini. Klik berbanding tayangan. Kenapa kata kunci yang ini, yang rumah syariah Bandung Timur, CTR-nya lebih tinggi? Artinya, cuman ditayangkan 354 orang pun, 61-nya udah ngeklik. Artinya 17%-nya. Sedangkan rumah siap huni Bandung, jumlah kliknya sama 61. Tapi untuk mendapatkan 61 klik ini, kalau kata kunci yang ini, perlu tayangan 1.300. Makanya CTR-nya rendah. Artinya apa? Artinya target market yang saya cari sebetulnya ada di sini. Di rumah syariah Bandung Timur. Dan memang betul MBV ini atau rumah yang saya pasarkan ini memang lokasinya di Bandung Timur. Gitu. Jadi sesuai dengan apa yang sedang audiens cari. Jadi ketika sesuai, tidak harus tayangan banyak, orang yang ngekliknya banyak. Yang kita butuhkan kan klik yang banyak. Yang saya butuhkan ini klik yang banyak, bukan tayangan. Kalau saya nggak peduli, mau tayangan 100.000 pun, kalau yang ngekliknya dikit, buat saya ini iklan jelek. Lebih baik tayangan sedikit, tapi ngeklik banyak gitu. Artinya kalau saya patokannya memang ke CTR. Tapi tergantung teman-teman sasaran dari iklannya apa. Kalau brand awareness, tentu tayangan harus gede. Tidak peduli dengan CTR, kalau brand awareness itu yang penting tayangan dulu. Yang penting iklan kita tayang ke banyak orang. Jadi aware kan itu yang dikejar. Jadi tergantung apa tujuan atau sasaran dari iklan kita ya. Kemudian biayanya juga bisa dipertimbangkan. Rasio konversinya, kemudian relevansi iklannya di sini disebutkan juga nih di atas rata-rata nih berarti bagus, bagus, bagus ya. Kalau ini rata-rata nih ini. Rumah Jati Handap Bandung. Nah ini teman-teman bisa utak-atik, utak-atik dalam artian, oh kata kunci ini kayaknya bagus deh ini dipertahankan. Kata kunci ini kurang bagus, ya udah berarti nanti bidding untuk kata kunci ini bisa ditingkatkan misalnya kayak gitu. Kemudian kata kunci negatif, ini kata kunci negatif adalah kata kunci yang kita tidak harapkan orang datang. Nah, karena saya di sini jualan rumah, jadi kata kunci apartemen saya negatifkan. Artinya, kalau ada orang yang nge-search apartemen di Bandung Timur, itu kalau kita tidak negatifkan, walaupun di sini kita tidak targetkan kata kunci apartemen, tapi karena ada kata Bandung Timurnya, itu bisa masuk loh iklan kita. Makanya perlu ada kata kunci negatif. Kata kunci negatif itu kata kunci yang tidak kita harapkan orang datang dari situ. Artinya ketika orang ngetikin apartemen, udah jelas orangnya nyarinya apartemen kan. Makanya saya negatifkan karena saya jualnya rumah. Kemudian juga penipuan, pekerjaan, lowongan. Karena kadang masuk loh, lowongan Bandung Timur, lowongan kerja di Bandung. Itu kadang masuk. Kenapa? Karena kata kunci kita penelusurannya, pencocokan luas. Nah itu apa ya namanya itu minusnya pencocokan luas itu ada kata-kata yang sama iklan kita masih ada kemungkinan masuk. Tapi kalau dipersiskan memang jadi lebih spesifik rumah Bandung Timur. Tapi kalau terlalu persis terlalu sama orang yang ngetik kata kuncinya beda sedikit padahal maksudnya sama bisa jadi nggak kena iklan kita gitu maksudnya
Semoga paham ya, kalau nggak paham ulangi aja videonya. Nah, itu kata kunci negatif. Kemudian istilah penelusuran. Nah, istilah penelusuran adalah bukan kata kunci. Istilah penelusuran adalah penelusuran atau kalimat yang dimasukkan oleh audiens di Google. Nah, gini cara bacanya. Ini istilah penelusurannya banyak karena data yang dihimpun selama penayangan ini ada 1477 istilah penelusuran. Padahal kita cuma ngeset 6 kata kunci, tapi ada 1477 istilah penelusuran yang masuk ke iklan kita. Apa aja istilah penelusurannya? Bacanya kayak gini. Kalau saya biasanya tinggal diurutkan kira-kira tayangan yang paling banyak dulu deh. Tayangan yang paling banyak selama 7 hari terakhir, yaitu 136 tayangan, muncul di istilah penelusuran perumahan di Bandung. Jadi ada orang nge-search perumahan di Bandung. Kata kunci yang tertriggernya itu kata kunci ini. Kan saya pasang kata kunci ini nih, rumah Bandung Timur. Itu orang nge-search dengan perumahan di Bandung, kata kunci yang tertrigger ini. Karena tadi pencocokannya luas, artinya masuk gitu. Ketika perumahan di Bandung muncul iklan saya sebanyak 136 kali dan diklik sebanyak 13 kali. Artinya CTR-nya 9,5%. Cost per kliknya Rp1.100. Konversinya sekian, biaya konversinya sekian, rasio konversinya sekian. Itu bisa dibaca secara terus-menerus. Dan ini tinggal kita pelototin satu-satu. Kalau ada istilah yang nggak sesuai dengan apa yang kita maksudkan, itu tinggal dinegatifkan. Contohnya kayak gini. Sewa rumah Bandung nih. Sewa rumah Bandung, dia masukin kata kuncinya. Yang tertrigger rumah Bandung Timur, kata kunci yang saya pasang. Tayang sebanyak 49 kali. Tapi ada yang ngeklik satu orang. Dan saya yakin yang satu orang ini bukan leads, bukan target market karena dia nyarinya rumah yang disewa. Ya udah, saya biasanya gini, klik, tambahkan sebagai kata kunci negatif. Masukkan di grup iklan atau kampanye, terserah. Kalau di kampanye berarti kata kunci yang negatif tadi itu ada di sini. Kalau di grup iklan ada di sini. Terus simpan. Dan ini di pencocokannya persis ya. Jadi kalau kata kunci negatif jangan ada pencocokan luas. Saran saya, ataupun kalau pencocokan luas itu yang betul-betul satu kata aja yang memang tidak mempresentasikan bisnis kita. Kayak tadi saya jualannya rumah, ada kata kunci apartemen aja, itu pencocokan luas saya negatifin. Tapi kalau ini kan sewa rumah Bandung, ini kalau dijadiin pencocokan luas bahaya. Takutnya ketika orang nyarinya rumah Bandung, dianggapnya sama Google saya tidak mau karena ini di set sebagai negatif. Jadi sewa rumah Bandung, saya jadikan ini kata kunci negatif dalam pencocokan persis pakai kurung siku. Simpan. Begitu terus dilihat lagi di istilah penelusurannya. Kayak ini nih, kontrakan murah Bandung ini bukan target market saya walaupun CTR-nya bagus. Tayangannya 39 tapi udah ada 6 orang yang ngeklik. Ini bukan target market saya, ini orang nyari kontrakan bukan mau beli rumah. Saya negatifin juga. Simpan. Begitu terus setiap hari kalau untuk ngeset iklan ya. Tapi kalaupun nggak setiap hari, misalnya 2 hari sekali ya terserah. Ya mungkin banyak data-data yang nggak cocok aja. Kemudian kita melihat analisis lelang. Di analisis lelang ini adalah pemain-pemain iklan di kategori yang sama dan kata kunci yang mirip dengan yang saya set. Kita bisa lihat ini ada tulisan Anda, ini berarti data iklan kita. Data iklan saya memiliki pangsa tayangan 15,32% selama 7 hari terakhir. Dan ini posisinya kelima di antara pelaku iklan lainnya. Ini ada rumah123.com paling atas, sudah jelas ini pemain besar. Budgetnya juga mungkin unlimited. Rumah.com, Pinhome ini pemain-pemain besar semua. Istana Regency Jatinangor ini swasta. Ini bukan pemain besar, tidak sebesar ini, tapi di atas saya 1%. Dan ini yang lainnya masih di bawah saya secara pangsa tayangannya. Ini untuk membaca pangsa tayangan. Untuk meningkatkan pangsa tayangan gimana? Banyak, kualitas iklan dibagusin, biddingnya digedein, kata kuncinya semakin
apa ya namanya tuh, semakin jelas kita mengarah ke siapa, itu menaikin pangsa tayangan. Kalau Rumah 123 ini 27%, artinya sepertiga sepertiga iklan yang tayang pasti tayang iklan Rumah 123 gitu. Kalau saya cuman 15%-nya, 15% iklan yang tayang, 15%-nya tayang iklan saya. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian rasio tumpang tindih adalah kenapa di data kita kosong, karena ini maksudnya adalah rasio kapan iklan kita tumpang tindih dengan iklan lainnya. Cara bacanya gini, di Rumah 123 rasio tumpang tindihnya 24%. Berarti kita 24% kali dari 100% iklan kita tumpang tindih dengan Rumah 123. Jadi kalau ada Rumah 123, ada iklan kita. Itu rasionya 24%. Dan kalau sama Pinhome kita lebih sering ternyata 28%. Sama Istana Regency Jatinangor juga 28%. Begitu cara bacanya. Sama siapa kita seberapa persen sering tumpang tindihnya gitu. Ini untuk apa? Untuk memperlihatkan gengsi lah. Wah, iklan kita sering nih muncul dengan rumah123.com. Berarti kan orang kan lebih ngelihat ini website Kausa munculnya berbarengan sama Rumah 123, berarti agak teras nih. Ah, kayak gitulah kurang lebih. Begitu juga bisnis teman-teman. Lihat kompetitor yang bergengsinya siapa. Kita seringin aja tumpang tindih dengan iklan mereka kayak gitu. Bagaimana cara meningkatkan atau menurunkannya? Sampai sekarang jujur saya belum tahu, karena ini memang dari Google hanya berupa laporan data aja bahwa iklan kita sering tumpang tindih dengan ini sekian persen kayak gitu. Kalau ini rasio posisi di atas. Kalau rasio posisi di atas adalah seberapa sering iklan mereka tampil di atas dari iklan kita. Kalau tumpang tindih tadi kan tidak memperhitungkan di atas di bawahnya. Kalau tumpang tindih hanya bareng gitu. Tapi kalau rasio posisi di atas adalah seberapa sering posisi iklan mereka tayang di atas iklan kita. Kayak ini nih, Istana Regency Jatinangor 80% itu seringnya di atas iklan kita, kita sering di bawahnya. Berarti apa? Mungkin berarti kata kunci kita kurang spesifik, iklan kita kurang bagus. Kepoin aja nanti websitenya bagaimana iklannya dan segala macam. Kemudian juga dengan Rumah 123 kita 55 Rumah 123 55% sering di atas kita. Dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya rasio bagian atas halaman. Bagaimana iklan kita tampil di atas halaman. Jadi kan kalau ada halaman pencarian Google, kemudian di atasnya itu kan suka ada iklan. Nah, iklan kita tuh suka tampil di atas halaman itu rasionya berapa persen sih? Kalau iklan saya ini 64%. Ini iklan Istana Regency ini bagus banget nih, 92% selalu di atas. Apa yang menyebabkan? Bidding tadi, kualitas iklan, kesesuaian judul dengan kata kunci, dan sebagainya. Kalau rasio bagian atas halaman absolut ini organik sih, lebih ke iklan kita atau website kita tayang di bagian atas halaman secara absolut, bukan melalui iklan. Itu rasionya kalau saya 11%. Kalau ini adalah seberapa sering rasionya iklan kita ditampilkan ketika iklan mereka tidak ditampilkan. Jadi kalau ini 13%, iklan kita rasionya 13% ditampilkan ketika iklan rumah123.com itu tidak ditampilkan oleh Google. Nah, kayak gitulah bacanya. Nah, kemudian audiens. Kita bisa membaca data audiens, artinya iklan kita tayang dari audiens yang seperti apa. Ada demografi, yaitu usia dan gender, dan di sini ada sih pendapatan rumah tangga, cuman katanya kalau di Indonesia ini nggak terlalu, apa ya namanya, agak sulit membacanya, karena kayak contohnya ini deh, iklan saya paling banyak diklik oleh orang yang pendapatan rumah tangganya di bawah 50%, artinya 50% orang yang menengah ke bawah gitu. Kalau ini 10% pendapatan teratas itu adalah 10% pendapatan teratas di Indonesia. Artinya orang-orang yang menurut Google itu pendapatannya tinggi di Indonesia. Pendapatan teratas. Di pucuk lah gitu ini. Nah, ini yang ke bawahnya. Nah, tapi ini katanya belum pasti, belum fix. Karena bisa jadi orang itu menyembunyikan pendapatannya atau nggak terdeteksi oleh Google pendapatannya berapa, kayak ini.
tidak diketahui. Jadi kalau saya biasanya tidak menggunakan atau tidak menjadikan patokan matriks ini. Yang menjadi patokan adalah segmen audiens. Bisa diklik tampilkan tabel di sini kalau nggak ada. Kalau tadi masih tersembunyi, tinggal ditampilkan tabelnya. Nah ini kan segmen audiens yang kita set ketika kita memasang iklan. Iklan kita tuh mau tayang ke siapa? Dari segi segmennya ada tukang belanja, wisatawan keluarga, penggemar otomatisasi rumah, properti. Nah, ini nanti bisa di-set ketika pasang iklan. Nah, atau di sini nih, edit segment audience. Nah, ini bisa kelihatan datanya juga. Orang yang segmen dalam pasar properti, ini kan ada jenisnya nih, segmen dalam pasar. Ketika jenis segmen dalam pasar ini artinya adalah segmen ini dalam pasar ini. Kan ada properti, otomotif, dan segala macam. Kalau misalnya teman-teman fashion, ada fashion juga. Ada makanan, F&B, dan lain-lainnya. Artinya orang ini sedang gemar mencari di Google tentang ini gitu loh. Nah, makanya saya targetkan segmen dalam pasar properti. Artinya orang-orang yang di sini kan yang lagi getol-getolnya mencari properti. Bagaimana datanya? Dilihat di sini konversinya berapa, biaya konversinya berapa, dan seterusnya. Dilihat segmen mana yang paling baik dan yang nggak baik kayaknya ini bukan segmen market kita deh. Contohnya ini nih. CTR-nya kecil banget nih 1,3%. Apartemen untuk disewakan. Tadinya ini saya masukkan karena siapa tahu yang nyari apartemen setelah ngeliat iklan rumah jadi minat rumah maksudnya gitu. Tapi ternyata kan CTR-nya rendah. Sedangkan biayanya ya 2.000 sih nggak seberapa sih. Kemudian CPC-nya juga masih oke. Terserah mau diaktifkan atau dinonaktifkan itu bisa. Nah itu silakan nanti ditindaklanjuti bagaimana audiens yang kita sasar ya. Nah kurang lebih teman-teman untuk membaca matriks iklan itu sepanjang ini dan memang yang melelahkan dari memasang iklan adalah bukan ketika memasangnya, tapi ketika membaca datanya, menganalisisnya, mengoptimasinya, kira-kira apa yang perlu dilakukan, kira-kira apa yang harus diubah. Nah, itu yang bikin lumayan memakan waktu, tapi harus sabar. Nah, untuk membaca matriks, mohon maaf videonya mungkin panjang, tapi insya Allah berfaedah, ada manfaatnya. Kita lanjut nanti pembelajarannya di video selanjutnya. Terima kasih.